Kalau mau jadi center, ininya bisa dilepas ya. Jadi seperti ini. Oke. Untuk pemakaian 4 jam 3 jam sih gua rasa masih cukup ya. Karena kan biasanya kita kalau untuk summit itu sekitar jam 2, jam 3 itu masih cukup untuk ketemu pagi. Dari secara desain lampu dari KX212 ini itu lebih bagus ya daripada yang KX214 kemarin. Yang pertama dia lebih kecil, jadi gampang banget untuk dipegang gitu untuk menjadi center seperti ini ya. Jadi kayak gini ya. Tuh, itu terang banget kan. Nah, ini di mode high ini. Nah, ini di lampu COB-nya. Nah, untuk menjadi lebih terang lagi, nah ini keduanya bisa dinyalakan. Ini salah satu headlamp atau center yang bisa gue rekomendasiin ke kalian semua ya. Oke, sekarang gue pengen review headlamp yang hampir mirip kayak yang sebelumnya gue pernah review juga. Ini headlamp yang harganya pun sangat terjangkau ya. Karena harganya tuh di bawah 50.000. Cuman kualitasnya tuh melebihi dari harganya. Yang kemarin gue review headlamp dari Willett dengan tipe KX214 ya. Yang seperti ini. Videonya tuh ada di sebelumnya. Nah sekarang gue pengen review yang KX212 nih seperti ini. Jadi ini tuh salah satu headlamp yang menurut gue lebih bagus lah dari yang sebelumnya ya. Karena dia bisa menjadi lampu kerja, bisa juga menjadi headlamp, dan juga bisa menjadi center. Tapi ada minusnya. Nah minusnya nanti bakal gue kasih tahu nih. Nah yang pertama, gue bakal kasih lihat dulu center multifungsinya. Ketika lo beli headlamp ini, lo tuh mendapatkan yang pertama headband ya, terus juga headlampnya tentunya, dan kabel charger. Nah, bagusnya sih kabel chargernya udah Type-C ya, untuk pengisian dayanya, jadi lebih bagus lah gitu. Ini adalah headlamp dari tipe KX212. Yang pertama, dia tuh memakai bahan material dari ABS. Kalau mau jadi center, ininya bisa dilepas ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini gue bahas dari headbandnya dulu ya. Ini salah satu minus sih menurut gue. Tapi minusnya ini ke si penjualnya nih. Yang motong karet headbandnya tuh kekecilan nih sama kepala gue. Jadi sempit banget sama kepala gue tuh dipakai jadi kurang nyaman aja gitu. Ya, jadi kurang nyaman. Mungkin ya menurut gue sih harusnya lebih besar lagi. Atau mungkin karena kepala gue lebih besar kali ya. Tapi mungkin aja kalau kalian yang beli ini lebih nyaman sih di kepala kalian ya. Mungkin lebih cocok lah. Kalau di gue sih ini kurang besar aja sih talinya. Tapi ini nggak jadi masalah. Karena yang kita nilai itu adalah kualitas dari senternya atau headlampnya ya. Yang gue suka dari headlamp ini adalah headlamp ini tuh yang pertama dia memiliki lampu LED dari XPE yang memiliki tingkat kecerahan tuh sebesar 95 lumens. Dan dia juga memiliki lampu COB-nya untuk penerangan jarak dekat ya. Yang dimana lampu COB ini tuh memberikan pancaran sinar yang lebih menyebar gitu. Tapi untuk di jarak dekat, bukan di jarak jauh. Nah, sedangkan untuk lampu LED-nya dari XPE ini itu memiliki karakter pencahayaan tuh spotlight. Dia lebih ke arah fokus ya. Jadi lebih jauh gitu. Jadi menurut gua ini salah satu headlamp yang memiliki pencahayaan yang cukup besar, terus juga memiliki shooting beam yang cukup panjang gitu. Dan juga headlamp ini pun ringan banget gitu. Jadi cocok banget untuk kalian yang mau dipakai aktivitas hiking, trekking, mountaineering atau trail running atau naik run ini juga cocok gitu. Karena running time-nya atau durasi pencahayaannya itu untuk di lampu COB-nya yang 120 lumens itu bisa bertahan selama 4 jam. Ya, dan untuk di lampu LED-nya aja yang XP ini itu bisa bertahan selama 3 jam. Nah, tetapi ketika keduanya dinyalakan bersama, itu daya tahannya itu bisa bertahan selama 2 jam. Jadi menurut gue cukup lah ya. Tapi kalau dipakai untuk waktu dengan durasi yang panjang, headlamp ini sih gue rasa masih bisa asal kita bawa power bank aja buat pengisian dayanya. Karena dia nih baterainya masih memakai baterai tanam. Walaupun size-nya tuh 18650, tapi kalau kalian hanya untuk camping atau trekking di gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi masih di bawah 3000, untuk pemakaian 4 jam 3 jam sih gue rasa masih cukup ya. Karena kan biasanya kita kalau untuk summit itu
sekitar jam 2, jam 3 itu masih cukup untuk ketemu pagi gitu kan. Jadi 3 jam 4 jam ini sih masih cocok. Tapi kalau untuk summit yang membutuhkan waktu lebih panjang, lebih dari 5 jam, ya headlamp ini sih untuk jadi headlamp cadangan aja masih bisa. Nah, kalian bisa pakai headlamp yang Willite yang kemarin tuh. Itu masih bisa untuk dipakai durasi yang panjang karena bisa memakai baterai cadangan. Kalau ini bisa aja asal kalian membawa power bank gitu. Cuma kan terkadang kita kalau untuk berhenti dulu untuk ngisi itu kurang nyaman ya. Jadi gue rasa sih headlamp ini bisa dipakai sebagai headlamp cadangan lo aja gitu. Misalkan kalian bawa yang tipe KX214 yang kemarin, dan ini kalian bawa juga sebagai cadangannya. Nah, kalian jadi nggak perlu bawa baterai lagi tuh. Cukup bawa 2 headlamp aja udah cukup gitu kan. Karena yang kemarin kan kapasitasnya juga bisa di-upgrade baterainya, jadi bisa lebih bertahan lama. Dan ditambah pakai lampu dari KX212 ini ya. Nah, cuman dari secara desain lampu dari KX212 ini itu lebih bagus ya daripada yang KX214 kemarin. Yang pertama dia lebih kecil, jadi gampang banget untuk dipegang gitu untuk menjadi center seperti ini ya. Jadi kayak gini ya. Tuh, itu terang banget kan. Nah, ini di mode high ini. Nah, ini di lampu COB-nya. Nah, untuk menjadi lebih terang lagi, nah, ini keduanya bisa dinyalakan. Jadi yang pertama di lampu LED XP-nya aja. Yang kedua di lampu COB-nya aja nih. Gimana ngeliatnya? Nah, ini lampu COB-nya aja gini. Ya, COB-nya aja. Nah, yang ketiga, keduanya bisa dinyalakan bersama tuh. Oke, nyala dua-duanya ya. Nah, itu jadi terang banget tuh. Nah, ya kan? Jadi karakter pencahayaan ini dari LED yang XP ya. Nah, kalau kita matiin misalkan, nah, di sini kan, ini COB-nya dimatiin nih sama lampu LED-nya. Nah, ini lampu dari LED XP-nya, yang ini dari COB-nya aja. Jadi kita pasang lagi nih. Pasangnya pun gampang ya, tinggal dimasukin aja, tekan, segampang itulah. Dan kita pakai modelnya kayak gini. Tuh, ini yang gue suka dari desainnya. Desainnya tuh bagus. Jadi ketika kita nyalain nih, nah kayak gini. Nah, ini kayak gini ya. Ini di lampu LED-nya nih. Nah, ini lampu COB-nya. Ya, aduh terang banget lagi nggak kelihatan ya. Nah, ini keduanya. Nah, keduanya ini jalan kayak gini. Oke, kita ke bawain. Nah, kayak gini. Headlampnya juga bisa diatur sampai 90 derajat. Jadi ini sampai bawah banget nih. Nah, ini sampai ke atas banget tuh. Nah, ini jadi bagus banget ya. Ingin mencari lampu yang tepat untuk mendaki gunung dan sebagainya seperti flashlight, tent light, camping light, dan head flashlight, bisa subscribe ke channel YouTube Debandi Journey. Terima kasih. Ini salah satu headlamp atau center yang bisa gue rekomendasiin ke kalian semua ya. Kalau untuk pemakaian di durasi perjalanan yang pendek. Misalkan nih, kalian mau trekking ke Gunung Prau. Nah, ini salah satunya yang cocok nih. Karena Gunung Prau tuh area campnya tuh udah di area puncak, gak perlu summit gitu. Nah, untuk naik ketika summit, kalian bisa pakai headlamp yang tipe KX214 yang kemarin. Itu banget dalam karakter headlampnya karena baterainya bisa dilepas. Jadi kita bisa beli baterai cadangan juga. Dan untuk IP rating waterproofnya, headlamp ini tuh udah di angka 5. Jadi sudah tahan dengan intensitas air yang sedang. Jadi kalau gue saranin sih, kalau gue pribadi selalu bawa 2 headlamp kemanapun gue pergi gitu. Jadi ketika gue trekking, gue tuh bawa lampu tenda, terus gue juga bawa center, gue bawa 2 headlamp terkadang. Jadi pencahayaannya tuh gue bawa 4. Jadi gue nggak pernah memakai headlamp gue untuk dijadikan lampu tenda atau lampu memasak saat di tenda. Dan gue juga nggak pernah memakai lampu tenda untuk gue bawa summit gitu. Karena di luar sana ada beberapa orang yang headlampnya itu dipakai untuk masak di dalam tenda. Bahkan untuk jadi penerangan tenda ketika dia tidur. Nah, menurut gue itu salah satu yang salah dalam hal lighting system. Lighting system itu tuh membagi dalam sistem pencahayaan sesuai kebutuhannya masing-masing. Kalau headlamp kita pakai ketika kita berjalan di jalur-jalur atau trek-trek yang sulit gitu. Ketika treknya tuh mulai 90 derajat, nah kita nggak bisa tuh pakai center. Kita pakai headlamp. Center itu kita pergunakan ketika kita masih di area tenda. Misalkan kita mau buang air kecil, kita mau buang air besar, atau kita mau keluar tenda ngelihat pemandangan,
di malam hari gitu, nah itu pakai senter bisa. Tapi kalau senter untuk dibawa naik dalam keadaan summit, menurut gua itu kurang tepat karena merepotkan menurut gua. Karena kan tangan kita tuh terkadang memegang tracking pole gitu. Kalau kita pakai senter lagi kan agak merepotkan. Jadi yang kita perlu tahu itu adalah pencahayaan ini dipergunakan di kebutuhannya masing-masing, di tempatnya masing-masing gitu. Lampu tenda untuk lampu tenda, center untuk di area datar atau di sekitaran tenda, di luar tenda, dan headlamp kita pergunakan dalam ketika kita berjalan di jalur-jalur yang sulit untuk didaki. Jadi gua rasa sampai sini aja tentang headlamp dengan tipe KX212. Nah, nanti kalau kalian pengen beli headlamp ini, gue bakal kasih link Tokopedia-nya di deskripsi. Oke, thank you. Di malam yang gelap dan sunyi, aku tidak perlu takut lagi, karena ada senter terbaik yang telah direkomendasikan channel YouTube The Bandi Journey. Senter ini telah menerangi jalanku menuju puncak-puncak Indonesia.